Perkenalkan, nama saya Nasri, asal saya dari Bentinga, dan saya juga salah satu mahasiswa dari kampus Institut Santi Buana dari Prodi Manajemen. Nah, kelebihan saya di sini, saya lebih tertuju pada kerajinan tangan, yaitu membuat barang dari barang-barang bekas. Di sini kita bisa membuat bahan yang tadinya biasa bisa kita bentuk menjadi benda atau bahan yang luar biasa. Nah, hobi saya di sini yaitu memasak, dan saya lebih suka membaca, dan memasak tadi saya lebih suka membuat cemilan dari singkong dan juga ubi jalar. Keahlian yang dapat saya arahkan dalam bisnis. Nah, di sini kan saya lebih suka membuat makanan dari singkong. Dan dengan kelebihan ini saya lebih suka untuk mengarahkan kelebihan saya ini dalam bisnis, yaitu dengan cara kita membuat makanan dan di sini kita bisa menjualnya. Pengalaman bisnis. Saya pernah berjualan itu waktu SMP. Karena SMP saya tinggal dengan paman di Singkawang dan saya sekolah itu di SMP Negeri 9 Singkawang. Di situ saya pernah berjualan nasi goreng dan bentol. Tapi dalam jualan saya tidak lama, hanya dalam 1 tahun, karena di SMP kami tidak diizinkan untuk berjualan kecuali makanan yang kita jual tadi dititip di kantin. Nah, selama 1 tahun itu saya menjualnya secara langsung, meskipun makanan itu bukan saya yang buat, melainkan paman yang membuatnya. Nah, ketika masuk SMA, yaitu saya sekolah di SMA Negeri 1 Banyuke letaknya di Landak. Di situ saya tertarik ingin belajar mencari uang. Bagaimana rasanya kita tuh mencari uang supaya kita bisa menghargai hidup, menghargai uang. Besar kecilnya pendapatan kita itu jerih payah kita. Nah, di situ saya tertarik untuk membuat salah satu makanan yang dapat diproduksi, yaitu saya membuat keripik. Waktu masuk kelas 10, selesai perkenalan sekolah dan mulai memasuki pembelajaran, saya mulai berjualan. Nah, di situ saya pernah ditegur salah satu teman. Dia menanyakan kepada saya, apakah saya malu ketika berjualan di sekolah. Di situ saya menjawab, saya tidak malu, melainkan saya merasa bangga kepada diri saya karena saya memiliki salah satu pemikiran bagaimana cara saya bisa menghargai hidup, supaya saya bisa merasakan ketika orang tua saya berjerih payah mencari rezeki dan mencari biaya untuk menyekolahkan saya. Mereka tidak pernah mengeluh, bahkan mereka tidak pernah malu dengan pekerjaan yang mereka kerjakan selagi pekerjaan itu layak. Di situ saya berjualan keripik. Pagi-pagi saya bangun, malam saya membuat. Jadi pagi itu saya siapkan, masukkan dalam kantong plastik, dan pergi sekolah itu saya jarang menggunakan bis. Saya lebih suka jalan kaki, meskipun jaraknya agak jauh. Kalau jalan kaki itu mungkin sekitar 1 jam. Nah, ketika di sekolahan, saya itu berusaha bagaimana cara saya untuk tidak malu dan berani untuk berbicara, menawarkan atau memproduksikan makanan atau barang yang kita jual, supaya pelanggan tersebut tertarik dan mau membeli barang yang kita jual. Nah, di situ saya dapat pengalaman. Ketika kita berusaha untuk mencari perhatian, di situ pasti ada rasa timbul malu. Tetapi jika kita berani untuk melawan rasa malu kita, ketika kita berani untuk berbicara, maka pelanggan yang kita cari-cari tadi, mereka akan datang dan menanyakan bagaimana produk makanan kita ini, bagaimana cara kita membuatnya. Pastinya mereka tuh menanyakan pengalaman kita dan apa motivasi kita itu, mengapa kita mau untuk menjual makanan. Nah, di sini kita bisa menjawab dengan meskipun dalam keadaan kecil kita bisa belajar, karena setiap sesuatu yang besar itu pasti diawali dengan
dengan hal-hal kecil. Atau misalkan kita dalam pendidikan, ketika kita masuk dalam pendidikan, tidak semuanya kita bisa langsung meloncat atau melompat pada angka 100. Otomatis kita pasti dari angka 0. Dan dalam setiap pembelajaran kita pasti ada mendapat nilai tinggi dan nilai rendah. Di dalam nilai tinggi kita berusaha, kita merasakan, kita bisa tahu kemampuan kita seperti ini, kemampuan kita dalam bidang ini. Dan ketika kita mendapatkan nilai rendah, kita bisa tahu kelemahan kita di sini. Bagaimana cara kita bisa untuk memperbaiki kesalahan agar kita bisa memperbaiki nilai kita yang rendah tadi. Nah, target bisnis dalam jangka pendek. Selama tinggal di asrama, saya tertarik dalam bisnis menjual sembako, karena terkadang mahasiswa atau mahasiswi yang ada di kampus Institut Santibuana ini setiap hari Sabtu dan hari Jumat itu ada penitipan barang, dan terkadang mahasiswa itu tidak semuanya mempunyai uang. Otomatis ketika mempunyai uang mereka bisa membeli barang, tetapi ketika mereka tidak mempunyai uang mereka tidak bisa membeli barang. Nah, di sini saya tertarik untuk menjual sembako karena ketika kita menjual barang dan ketika teman kita yang tadinya tidak punya uang dan dia tidak memiliki barang, tapi dia mau membeli, dia tidak punya uang, dia bisa datang kepada kita, dia bisa membeli. Nah, di sini kita cara hutang piutang. Kita memberi barang dan kita menulis nama jika dia berhutang. Nah, ketika dia mempunyai uang, dia bisa membayar. Di sini bukan hanya kita dalam bidang bisnis, tetapi kita juga bisa saling membantu teman-teman kita yang dalam kesusahan. Misalkan ketika dia tidak mempunyai sabun atau mempunyai Pepsodent, ketika kita menjual barang itu kita bisa memberinya terlebih dahulu, dan ketika dia mempunyai uang dia bisa membayarnya. Di sini kita juga bisa merasakan ternyata setiap yang namanya tinggal di asrama, setiap yang namanya hidup itu pasti ada kekurangan dan pasti ada kecukupan. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf jika dalam video ini pembicaraan saya atau kata-kata saya masih terbata-bata, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baku, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.